bahwa makam Mbah Sabar ini berada di dalam rumah yang ada tidak jauh dari rumah yang lama. Jadi rumah yang dulu atapnya alang-alang itu dirubah, diganti ini. Awalnya mau meninggal itu pesan disuruh bikin makam dulu ya. Liang lahat. Nah, liang lahat itu jarak 1 minggu itu meninggalnya. Suatu makam yang beliau itu sebelum meninggal sudah menyiapkan kuburannya sendiri. Yeah. Bahwa Mbah Sabar ini dimakamkan atau dikubur bersama seluruh pusakanya. Yeah. Pusaka apa saja Pak yang diikuti? Itu ada pedang itu ada, sama tongkat itu ada, surban itu ada, keris itu ada, tombak juga ada. Yang ditawar 2 miliar itu apanya? Tongkatnya, pedangnya? Itu pedangnya itu. 2 miliar loh Pak. Iya. Jangan nggak merasa ingin, wah seandainya punya saya, sugih aku. Misalnya minat gitu ya susah loh Mas. Ngambilnya kan susah. Ini adalah jalan atau akses jalan satu-satunya yang menuju ke rumah terpencil di tengah hutan sana, hutan jati ya, yang dimana ceritanya rumah tersebut dulu pernah dihuni atau bekas rumah dukun sakti yang lebih terkenal dengan nama Mbah Sabar, dukun kondang, dukun sakti yang hidup sendiri di tengah hutan. Yang beliau sangat terkenal ya, dan makamnya ada di sana. Jalannya seperti ini, adalah jalan satu-satunya orang ke hutan atau ke Tegal. Nah, di sini ya, dulu merupakan kediaman atau rumah Mbah Sabar, dan saat ini dihuni Mbah Umbar, Pak Umbar. Ya, yeah. Mbak lagi istirahat Pak. Oke, kalau titip mic sekedap. Nggih, pangapunten Pak Umbar, nggih, Pak Umbar. Panjenengan saat ini menghuni atau menempati rumah Mbah Sabar. Yang Mbah Sabar itu kan sudah sangat viral dulu ya, seorang dukun sakti yang kabarnya beliau itu dimakamkan bersama dengan seluruh piandel atau pusakanya. Ini desanya ikut desa mana Pak tadi? Pulau Wetan. Pulau Wetan, Jatikalen ya, Nganjuk, Jawa Timur. Panjenengan mengenal siapa beliaunya Pak Sabar tersebut? Ya, mengenal. Apakah masih family? Bukan. Orang lain? Orang lain. Tapi rumahnya kok jenengan tempati gitu loh maksudnya? Dulu itu tanah itu kan dijual sama anak-anaknya lah istilah, anak-anak yang di Lamongan itu. Setelah dibeli, dibikin kandang ini untuk dibikin usaha lah. Oh, jadi tanah ini sudah terjual? Ya, terjual. Yang sekarang jenengan mendapat suatu kegiatan atau pekerjaan yaitu menjaga kandang ayam yang dekat dengan rumahnya Mbah Sabar ini. Iya. Makam Mbah Sabar itu juga termasuk tanah yang ikut kejual? Dulu pesan yang dijual ini semua ya, minta yang satu makam itu untuk Mbah Sabar. Oh, jadi menyisakan yang lokasi makam? Ya, satu lokasi lah Mas, satu lokasi itu untuk makamnya Mbah Sabar. Itu yang tidak dijual. Nanti kita ke sana Pak ya. Boleh masuk ke sana? Boleh. Boleh ya. Boleh. Ada kuncinya? Ada. Oke, nanti kita lihat bahwa makam Mbah Sabar ini berada di dalam sebuah rumah yang ada tidak jauh dari rumah yang lama kan gitu. Sedikit bisa berbagi dengan tentang Mbah Sabar itu siapa? Kesaktiannya itu kok sampai terkenal wong lungit itu seperti apa? Ya, dulu itu kan terkenal Mbah Sabar itu kan waktu masih mudanya itu kan sering lelana itu loh Mas. Berkelana? Berkelana itu selama kurang lebih 8 tahun lah. Mengembara gitu? Mengembara itu 8 tahun, sampai di mana lah. Terus pulang-pulang itu sudah orang usianya sudah lanjut lah. Bisa sepuh ya? Ya, udah pulang. sepuh. Terus pulang itu dia bikin panggung, istilahnya panggung itu enggak di sini, di situ. Panggung tingginya itu ada 10 meter. Rumah panggung? Rumah panggung. 10 meter Pak? Ya 10 meter lah, itu terkenal dulu kan itu. Rumahnya enggak seperti ini. Rumahnya dulu atapnya itu alang-alang. Kan sudah baru-baru inilah. Iya. Banyak anak yang datang dari mana-mana, terutama Lamongan, Bojonegoro sampai Surabaya itu kan banyak yang kesini. Tadinya dibikinkan rumah ini, jadi rumah yang dulu atapnya alang-alang itu
berubah, diganti ini. Yang bangun itu anak-anak yang jenengan Iya. maksud tadi. Ya, Muridnya atau ya teman? muridnya. Muridnya. Istilahnya muridnya itu Jadi dari rumah ini dulu bambu mungkin. bambu, Atapnya alang-alang. atapnya alang-alang. Ya samping ini apa? Gedek. Nah itu dulu bukan begini, dan gedeknya atap daunnya Gunung Jati itu disusun-susun Nggih. bertingkat-tingkat itu. Dinding Nah, gitu. dibikin telempe lah istilahnya itu, seperti itu. Jadi seperti rumah orang suku pedalaman gitu. Iya. Berada di tengah hutan. Mm-mm. Dulu juga hutan jati nih. Belakangnya dulu Belakangnya. itu kebun pelem ini, mangga, Pun mangga. mangga. Sampai terkenal beliau tuh dukun sakti, itu bisa mengobati apa saja sih Mbah Sabar itu dulu? Dulu itu yang pertama itu ya mulai terkenal lah. Iya. Mulai terkenalnya itu ya anaknya yang disuruh beli rumah ini. Hmm. Di Surabaya itu kan ada penggusuran. Ya itu lari ke sini. Minta tolong sama Babar. Jaraknya kurang 1 minggu loh, Mas. Daerah Blauran. Nggih. Nah itu. Anaknya itu kan usahanya kan di sana. Sudah kontrak, sudah beli tanah di sana, mau digusur. Nah itu minta tolong sama Mbah Bar ini. Bagaimana Mbah? Ini Mbah, rumah saya ini kan baru beri Mbah, mau digusur ini bagaimana? Terus minta tolong, Mbah Bar tenang aja, nanti saya yang akan lihat. Saya akan ke sana. Nggak ada apa-apa itu. Nggak akan terjadi. Nggak jadi digusur? Nggak jadi. Sampai sekarang ini percayaannya anaknya kan gitu, Muridnya ya. muridnya itu. Jadi mulai terkenal Mbah Sabar ini orang sakti dari peristiwa tersebut. Iya. Untuk pengobatan, misalnya yang datang ke sini, barangkali jenengan pernah mendengar yang datang ke sini itu berobat apa? Sakit kena santet atau apa gitu? Ya banyak itu Mas. Ya kadang kena santet juga ada. Terutama yang paling kalau sekarang tenar ya. Iya. Istilahnya kalau dulu itu nomor Togel. apa itu? Togel. Togel ya itu yang paling tenar. Saya juga pernah menyaksikan, tapi saya nggak pernah ikut. Mendengarkan aja itu loh. Kalau saya ini mau ikut, udah kaya. Tapi saya kan nggak suka sama nomor Nggak Togel. suka tombol. Iya, nggak suka Nggak suka tombol. tombol. Ceritanya kan gitu. Apa yang diucapkan itu pasti keluar. Itu benar itu. Saya tahu belum. Jadi misalnya orang, Mbah nanti nomornya metu piro? Nah, gitu. Tembus langsung. Tembus. Berarti banyak orang kaya dari sini. Banyak. Dari Togel itu. Iya. Rumah yang banyak itu dari Lamongan, Mas. Lamongan Bojonegoro Tamunya. banyak ya tamunya. Anak-anaknya sukses semuanya lah. Katanya awalnya dari sini. Ceritanya dulu itu awalnya mau meninggal itu pesan disuruh bikin makam dulu ya. Itu Liang lahat. yang lab itu dulu itu seperti dapat istilah firasat ya Mas. Iya. Firasat itu. Terus terang aja itu. Antara jarak sama pembuatannya nggak lama loh Mas. Itu tepat itu. Tepat. Iya. Jarak 1 minggu itu meninggalnya. Itu ya. Tanpa itu ndak merasa sakit lah. Ndak merasa sakit. Berarti kondisi sehat. Sehat. Beliau tuh tahu kalau Ya. minggu depan saya mati. Jadi sudah dibikin cor keliling. Jadi kan tinggal dimasukkan peti itu dimasukkan situ aja. Mau dipeti. Di peti. Petinya aja di kayu itu di depan itu kayu tahun lah istilahnya. Kalau bilang orang-orang kayu tahun, kayu kurmis. Itu besar loh Mas. Dibikin tukangnya aja dari Jepara itu. Ukir. berarti. Dia ukir. Maesan atau apa itu, maesannya ukir-ukiran. Oke, kita menghemat waktu Pak Ubar ya. Boleh ke sana ya. Boleh. Kita tunjukkan ke pemirsa semua bahwa benar-benar makam ini sangat luar biasa. Nanti ya kita ke sana ya. Iya, iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita jenengan untuk mereview langsung ke lokasinya. Monggo Pak. Oke, kita akan ikuti Pak Umbar ya dari belakang menuju ke pemakaman atau makam Mbah Sabar yang tidak jauh dari rumahnya. Jadi lokasi ini memang berada di tengah hutan jati. Pak Umbar, jenengan menjaga kandang ayam yang tidak jauh dari rumah tadi itu sudah berapa lama? Sudah hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun Mas. Sendiri? Ya kalau malam sama istri aku tumut. Oh, berdua sama istri. Berdua. Pernah diganggu sosok-sosok gaib atau penunggu hutan ini? Ya pernah. Itu sering di belakang kandang itu. Ada anak kecil. Itu yang sering bikin ulah itu. 2. Kecil. Anak kecil 2.
Kalau malam itu biasanya itu lah, kalau sudah usianya bebek itu di atas 30, nggak bisa tidur. Karena anak cilik kan sering main gitu aja di belakang. Istilahnya main bendo itu mas, loncat-loncat main bendo, kelereng apa? Gateng nih loh, genteng ngeten ku duncang-cangan niku. Saya sendiri pernah datang ke sini. Ibu ndak ikut, nggak bisa tidur. Semalam. Ya sampai saya capek. Kaleng itu loh, saya tutuki, kepegelin saya. Mau nyapa gitu loh. Masa ada orangnya kok bebek nggak bisa tidur gitu loh. Berarti kan Iya, hewan itu lari terus. hewan itu kan peka kalau ada sesuatu gitu ya. Bebek itu rame ketika anak-anak kecil itu sedang bermain di situ. Iya. Diganggu makhluk kerdil lah. Iya. Selain itu kan pasti ada Pak yang mengganggu selain makhluk-makhluk itu ya. Yang lain itu nggak pernah ganggu mas, cuma ya kalau tujuannya baik ya nggak mau dia itu macam-macam ya, biasa-biasa aja lah. Banyak di sini, terutama di belakangnya itu. Di belakang Makam itu, itu kan ada pohon bambunya itu. Oh, di situ juga angker Pak. Bisa, ya. Itu yang terutama itu. Oh, pusat dari makhluk-makhluk itu mungkin di situ ya. Itu ya. Sampai situ, urut-urutnya itu kan ada lubangnya itu. Bang apa itu? Istilahnya seperti kalen itu, sungapan lah. Di sana. Ya di belakang itu. Oh, nanti barangkali kita ke sana. Sampai turunnya nanti akhirnya ke kandang itu. Mau nggak Pak kita ke lokasi langsung? Ya, di sebelah kanan ini ada posnya Pak itu. Pos. Oh, musola. Mau salah ini Pak. Nah, di sini jasad Mbah Sabar itu disemayamkan. Ada listriknya ya Pak ya? Ada. Jenengan juga mendapat mandat untuk merawat tempat ini. Ya. Oh, ini ada makam Mbah Sabar. Oh, ada lampunya. Sandal lepas ya? Sepatu? Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Banyak tabur bunga. Berarti di sini sering diziarahi orang. Ya, sering tuh. Malam Jumat ada Mas. Itu banyak yang kesini. Tiap malam Jumat atau Jumat apa? Malam Jumat. Itu ada, pasti ada 2 atau 3 orang ada yang kesini. Mungkin murid-muridnya. Mbah Sabar sendiri memiliki anak. Anaknya banyak, tapi enggak ada yang sini nggak ada. Terutama kan sudah putus hubungannya tuh. Kok bisa Pak? Dulu waktu mudanya kan sudah bilang merantau itu mas. Jadi kan nggak anak-anak sama istrinya kan nggak ada yang istilahnya diurus itu loh. Karena sering ditinggal melanglang buana, sehingga anak istrinya tidak kopen. Dan ketika pulang ke sini, anak dan istrinya seolah-olah nggak merasakan kasih sayang. Sehingga beliau sudah meninggal pun makamnya tidak pernah diziarah itu. Padahal dekat sini, rumahnya di dekat sini, tidak ada ya satupun yang kesini. Jadi ya yang ngurusi ya anak-anaknya, murid-muridnya. Nah itu. Sampai sekarang pun sampai ada. Sekarang. Waktu pemakaman beliau? Waktu pemakaman kan nggak ada. Nggak ada yang ada. Nggak ada. Sampai segitunya ya. Kan yang tinggal di sini kan cuma 2-nya banyak. Yang sudah tua itu di luar Jawa, jadi kan nggak tahu. Sampai sekarang ya nggak pulang. Nggak pulang. Nggak pulang. Ini suatu makam yang beliau itu sebelum meninggal sudah menyiapkan kuburannya sendiri. Dan Bapak Mbah Sabar ini dimakamkan atau dikubur bersama seluruh pusakanya. Pak Umbar barangkali tahu atau mungkin menyaksikan waktu pemakamannya. Menyaksikan sendiri. Ya menyaksikan. Pusaka apa saja Pak yang diikuti? Itu ada pedang tuh ada, pedang sama tongkat itu ada, terus surban tuh ada, sama keris itu ada, tombak juga ada, semua itu dimakamkan di dalam. Semua dimakamkan. Ya diikutkan lah Pak. Saya juga mendengar berita, entah mungkin ini benar atau enggak. Katanya ada salah satu pusakanya yang pernah ditawar 2 miliar. Ya itu yang pedang apa itu namanya itu? Saya kurang tahu itu Mbak. Samurai. Seperti itulah namanya. Awalnya dikubur itu kan sudah dibungkus semua itu. Sudah dibungkus kain mori, diikutkan itu. Jadi nggak tahu jenisnya, bentuknya seperti apa yang pedangnya itu. Yang saya tahu itu tongkatnya aja itu. Tongkatnya yang kelihatan. Tongkatnya ya. Kalau
Orang-orang yang tahu itu, yang diminati itu tongkatnya itu, katanya tongkatnya itu ada bisa dipakai untuk apa? Yang ditawar 2 miliar itu apanya? Tongkatnya apa pedangnya? Itu pedangnya itu. Yang samurai itu mungkin. Ya, ya. Jadi saat ini juga masih berada di sini mungkin ya. 2 miliar loh Pak. Ya. Jangan nggak merasa ingin, wah ini seandainya punya saya, sugih aku. Misalnya minat gitu ya susah loh Mas. Ngambilnya kan susah. Iya. Kan di dalam ini kan juga berat. Ini kan cor semua ini. Oh ditutup cor? Jadi dasarnya ini cor. Oh. Di atasnya ada pasir ini. Mulanya nggak bisa ya kurang tahu lah bagaimana bentuknya kalau dibuka loh. Enggak. Ini kondisi makamnya Pak, kita coba sambil cerita menunjukkan tempat yang jenengan anggap paling keramat yang ada di belakang makam ini ya. Nah di sini tuh saya kan pernah mengantarkan orang dari Jombang tuh Mas. Kerjanya itu kalau tidak salah apa itu pasar tukang parkir apa Mas? Parkir. Nah itu Juru parkir. ya juru parkir. Pernah datang ke rumah saya diajak ke sini. Ya gitu, itu kan cari nomor ya Mas. Togel. Cari togel. Ceritanya kan gitu. Terus melihat apa? Saya antar, saya suruh di dalam, saya di luar. Nah saya tunggu di sini, saya kan tunggu sendiri di sini. Di dalam aja lah tahu kalau ada orang di luar itu ada. Kelihatan. Lihat. Posisi di mananya? Ya di sini di sampingnya ini. Oh gapura itu. Ya Masuk gapura itu. ini. Sosok apa itu Pak yang nampak? Ya seperti sosok manusia, tapi besar, terus badannya besar kali. Tinggi besar. Iya. Apakah genderuwo? Ya kurang tahu lah Mas. Terus setelah dia keluar bilang, Pak tadinya ada di depan tuh ada orangnya besar sekali. Kamu Bapak tahu tak? Ya tahu, aku bilang kan tahu. Aku bilang tahu, tapi kan saya kan nggak mau bilang. Saya ingin tahu Bapak yang di dalam tuh tahu nggak gitu kan. Terus berarti saya ini diterima Pak, katanya diterima. Nggak taunya setelah orang itu tadi yang menampakkan di sini tidak ada itu, ada cecak Mas. Cecak itu besarnya bukan main tuh. Cicak apa tuh kayak? Cecak. Cicak. Itu. Kan katanya ini Pak, saya ke sini enggak ada ruginya Pak. Saya sudah dapat rezeki dari Mbah ini. Saya sudah dapat rezeki ya itu tadi Pak, ada cecak yang besarnya bukan main itu Mas. Saya itu langsung pulang. Dibelilah nomornya itu dapatnya lumayan. Jangan dikasih. Saya dikasih, datang lagi ke sini. Lalu dia bilang, Pak nanti kalau aku ke sini Bapak gak saya ikut. Saya kan bawa teman 4 orang lah kurang lebih. Nah itu dikasih apa saya nggak tahu kan saya nggak ikut. Terus dia bilang katanya sudah ya dikasih tapi terbalik, nomornya itu terbalik Mas katanya. Kalau bilang gitu. Seperti itu ya. Oke Pak, kita menuju ke belakang. Lewat mana Pak? Sini apa? Samping sini aja lah. Yeah. Nah di sini tuh. Jangan nggak apa-apa nggak pakai sendal. Aman. Nggak apa. Sebenarnya banyak di sini. Ada 3 kalau lebih, ada 3. Terutama yang perempuan itu sudah tua, yang satunya itu masih muda tapi nggak bisa jalan Mas. Orang ngesot lah, orangnya cantik sekali itu. Tapi ngesot. Simbai Babar masih itu mau dipindah nggak mau, sampai berkelahi itu, mau pindah yang nggak bisa jalan itu. Oh, Mbah Sabar tarung sama sosok tadi. Katanya saya mau nempati di sini, saya nggak akan mengganggu anak-anaknya Mbah Babar. Makanya saya mau nggak mau saya mau menempati di sini. Akhirnya nggak jadi dipindah. Terutama di situ dulu kan waktu masih tanaman mangga Mas ya. Yeah. Ini kan belum jadi semua. Ini kan masih mangga kan. Jadi kan terlalu peteng gitulah. Suatu jadi kan dipotongi itu kan bersih semua itu. Itu padahal yang bersih kakaknya dari Lamongan, Pak Kaji itu dulu. Bambu aja ditebang itu loh, keluar darah. Bambu? Saya ini takut. Saya yang nebang itu. Oh, jalannya nebang? Nah, aku bilangin sama kakaknya Pak Kaji gitu, yang punya. Nggak apa-apa, biarkan nanti saya aja yang tanggung jawab. Saya takut. Di situ itu masih itu bambunya. Mm-mm. Jangan bacok keluar darahnya. keluar darah.
Akhirnya nggak jadi sampai tebak. itu loh yang punya itu kan sekarang kan banyak yang ditanami orang. Yang ditanami orang itu sampai sekarang masih ditinggal di seket. Nggak mau nanami. Kan tahu. Kan orangnya kan ya juga tahu sedikit gitu lah. Orang ngerti ya. Nah ya, jadi kan di kota lah masih istilah ini tidak ditanami itu. Itu bekas apa Pak dulu? Bekas makam kah atau punden kah atau? Dulu katanya ada itu makam misterius itu Mas. Ada makam misterius orang ditembak dulu Petrus. kan. Ya Petrus ini kan ditembak. Kan mau terus dibawa ke sini tuh dibakar katanya. Jadi kan abunya tuh di situ katanya. Bekas makam Petrus. Orangnya kan nggak tentu. Ya, dari mana saja? Dari mana kan nggak tahu. Jadi Yang kan, Jalan Sampang kan ada gua itu di mana? Gua atau sungai tadi? bukan gua, jurang istilahnya. Jurang. Jurang. Kalian tembusannya itu ada. Tapi yang dalam di sana, di sampingnya kandang itu ada itu, ya ada penghuninya itu. Yang orang tua namanya Ngati ini namanya itu. Nggak apa-apa yang itu. Tidak kan tahu Pak namanya ngerti ini. Itu kan saya bilang sama tetangga saya kan, kalau aku mau tanam bebek itu kan aku kan pertama kan awal kan dikawiti Mas, kawiti bacaan. Ya itu kan yang dikasih coba istilah ya daerah situ. Itu permisinya sama yang menempati situ tadi. Lebih tua sana. Itu orangnya ada tua namanya Mbak Ngati ini itu. Kalau sing di sini tadi Mbak Mariam itu orangnya cantik. Yang ngesot tadi. Saya tiap hari loh kalau ke sini permisi tiap hari. Pokoknya mau masuk ke kandang dari rumah saya mesti permisi. Ya jadi tidak ada apa-apa ya. Yes, unggah-ungguhnya orang pertama gitu. Di sini saya dikasih gitu, permisi aja nggak apa-apa. Bilang gitu. Kalau mau masuk ke kandang itu harus permisi sama yang di situ dan nggak apa-apa gitu katanya. Tapi selama bekerja sebagai penjaga kandang nggak pernah mengalami suatu insiden kejadian yang diganggu makhluk halus sampai fatal semaput atau apa? Nggak pernah. Rasukan gitu nggak pernah ya? Dulu ya nggak pernah kan. Awalnya dulu kan ini kan dipinjam sama orang lain bukan saya. Jadi saya kan tahan kedua. Dulu itu orang yang menjaga itu orangnya udah tua lah Mas. Itu banyak sekali diganggu barang aneh-aneh itu. Sering. Dia itu padahal sholatnya juga khusyuk enggak. Tapi nggak kerasan lagi. Enggak kerasan begitu terus aku tanya, "Mbah, wong aku sudah lama di sini nggak pernah Mbah aku dikasih penampakan segitu loh Mas masukan." Mbah itu sering yang jaga di situ sama berapa periode itu. Mantunya setelah itu sakit Mas, kena stroke orangnya. Ya, kena stroke sampai sekarang. Nah sekarang terus pindah anaknya itu yang jaga, yang meneruskan. Nah, saya yang kerja. Oh gitu. Oke, Mbah Umbar, matur suwun panjenengan sudah berkenan berbagi cerita dan pengalaman tentang sebuah tempat yang sangat mistis yang berada di tengah hutan jati ya. Lokasinya sangat jauh sekali dari pemukiman ya. Mungkin panjenengan selama bekerja di sini diberi kelancaran, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilancarkan rezeki dan diberi umur panjang. Ngoten nggih. Untuk pemirsa semuanya, untuk tangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.